meninggalkan sembahyangmu. Tidak ada gunanya sawitmu yang banyak ini sembahyang. Bisa kira-kira? Bisa. Aku jangan takut kamu sama aku, Pak. Kotak bukan sembarang kotak, kotak terbuat dari kayu. Aku batak bukan sembarang batak. Cakapnya saja yang kasar, hatinya selimut salju. Ada pula kau bilang kasar, ya? Bisa? Jadi ini bukan aku menyindir sama siapapun di sini, aparat pemerintah yang datang pada malam hari ini. Kita walaupun kita PNS, walaupun kita tak PNS, jangan lewatkan sembahyang, apalagi sembahyang subuh. Kita sudah disindir Tuhan pakai surah kuda. Wal adiyati dhabha fal muriyati fal mughirati. Demi kuda perang yang lari terengah-engah, dia lari memercikkan api dengan kukunya dan menyerbu pasukan di waktu subuh. Kuda perang saja kata Tuhan mau diajak majikannya porang di waktu, padahal majikannya cuma mengasih rumput sama air. Subuh diajak majikannya kuda perang tuh mau dia. Kita sudah dikasih Tuhan TV, ladang, semua kendaraan. Kita cuma diminta 2 rakaat, bukan porang. Pernah Bapak diajak Islam porang subuh? Enggak pernah, cuma 2. Memanggilnya pun lembut. As-sholatu khairun, sholat itu lebih baik dari tidur. Enggak dibilang Tuhan sembahyang segala-galanya, dibilangnya tidur itu bagus, tapi lebih bagus sholat. Halusnya bahasa Tuhan memanggil kita. Makanya pada malam hari ini kusampaikan sama kita ayat itu, makanya ditutup Tuhan dengan kalimat innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia sama Tuhannya sangat kafir, sangat kufur, tak tahu berterima kasih. Kenapa? Kuda saja tahu berterima kasih. Makanya pada malam hari ini adinda-adindaku, remaja-remaja masjid, bukan ku bilang kamu tak sembahyang, tolonglah kita perbaiki kembali sembahyang kita. Kita juga ibu-ibu, Bu, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, kata ulama. Lidah perbuatan kita lebih tajam daripada lidah mulut kita. Kalau kita action menunjukkan kepada anak kita, kita rajin sembahyang, suami rajin sembahyang, pasti anak-anak akan rajin. Tapi kalau suami malas, anak malas, pasti generasi keluarganya pun akan pemalas. Tengok Ibrahim, dia tidak minta kaya, dia tidak minta harta, yang dia minta adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Tuhan jadikan aku pendiri sembahyang dan keturunan-keturunanku. Maka jangan sampai ada orang beringin makmur pada malam hari ini yang termasuk membentur-benturkan kepalanya nanti di padang mahsyar. Bisa? Bisa? Iya, duduk ya. Aku sebenarnya Ibu masuk hati mau ceramah nih. Agak-agak kasih makan Pak kamu. Padahal bulan muda ini kan. Bulan muda tanggal 5 lagi nih. Ada masalah rupanya. Aku kalau ceramah aku tak semangat, aku tengok jemaahnya, duanya gendangnya Bu. Yang pertama jemaah itu lagi kredit macet. Yang kedua lagi ada masalah. Ada masalah rupanya. Kalau ada biar dibantu Pak Bu Kepala Desa. Oh, jadi bilang Bapak itu tadi membangun 20 juta tadi kan? Kan? Dibangun Ibu itu tengok Ibu lah. Diam-diamnya Ibu itu, tapi di hati Ibu itu tuh nanti insyaallah akan ku cairkan yang dibilang Bapak. Kau tinggal Bapak yang bilang. Dan kalau masalah dari mana pula Ibu tidak mengurusnya itu kan? Nah itu. Karena membana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah bagi Allah, maka insya Allah hari kiamat Allah akan bangun rumah baginya. Ibu kepala desa yang hadir malam ini, bukan saya mengarahkan dan sebagainya. Ibu semenjak masih ada saat ini Bu tanda tangan di tanganmu Bu gunakan tanda tanganmu itu Bu untuk agama Bu jabatanmu itu akan bertukar di suatu saat nanti, tapi nama baikmu akan dikenang orang. Ini siapa? Ibu kepala desa.
ibu itu bini dari Bapak Daulay. Rupanya ibu itu memang PJ kepala desa. Aku yang tahu Pak Daulay yang rambutnya agak-agak putih sedikit, bisa Pak? Ah itu. Makanya ibu gunakan saat ini ibu tanda tangan itu sebagai untuk membangun apa? Betul yang dibilang Bapak ini harus pakai cat ini. Ini abu-abu, abu-abu. Abu-abu. Kalau abu-abu di kantong kita, di dompet kita warna abu, pun kepala kita itu. Kalau naik tingkat ungu, agak-agak lumayan lah dapat lukman sabungkus. Naik tingkat warna hijau baru agak cerah sedikit. Warna biru baru lumayan. Warna merah baru merdeka. Makanya gambar Soekarno sama Hatta, iya kan? Bisa ya? Makanya jangan pula merah buat ini, ya? Buat ibu warnanya ini dari ibu kepala desa, ya? Ya? Cocok rasa apa? Maaf Bapak ya. Maaf ya Bu ya. Minum ingat ibu sama aku. Nama aku Rahmat Samsudin. Bisa ya? Akhirnya Nabi berjalan. Nampak Nabi lah Bapak Ibu orang tuaku semua, ada orang yang memotong-motong lidahnya. Tanya Nabi Jibril, itu siapa pemotong-motong lidahnya? Oh, itu ulama-ulama sesat, penceramah-penceramah sesat. Makanya di pertemuan yang mulia ini ku sampaikan samamu, sekarang Islam ini telah dijepit oleh ajaran-ajaran radikalisme. Bagaimana itu? Ajaran yang membidiah-bidiahkan semua. Orang itu telah berhasil memecah Kristen menjadi dua. Kristen Katolik, Kristen Protestan. Terbagi dua sekarang Kristen. Kenapa? Kristen Katolik, Kristen Protestan adalah protes yang memprotes apa-apa yang ada pada Katolik. Sekarang dimunculkan di Islam kelompok Protestan yang memprotes Maulid Nabi, memprotes bid'ah, pengajian, tonjoan, apalagi. Tonjoan pun bid'ah itu. Apalagi mikrat. Makanya hati-hati siarannya, apa nama siaran TV-nya? Insan TV, Wesal TV, Rojak TV, semua siaran orang. Bisa. Hati-hati orang Bapak kalau mau belajar Pak, berguru. Jangan hanya menonton. Betul. Hati-hati apalagi kaulah muda. Sekarang kamu di Medan banyak yang kuliah. Hati-hati pengajian-pengajian. Ya, banyak pengajian-pengajian ini mengarahkan yang lain-lain. Ikuti saja apa yang sudah diceramahkan oleh ustadz-ustadz kita sini. Apa yang sudah kamu pelajari di pondok pesantren. Jangan sampai terikut-ikut pemahaman-pemahaman radikalisme sekarang. Aku bukan menjelek-jelekkan, tapi ini fakta. Sudah berhasil terbagi dua. Sekarang Islam akan disongsong terbagi dua. Setelah nanti Islam terbagi dua, itulah yang dikatakan Nabi, satafriku ummati salasin wa sab'in. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Maka ini kita menunggu kapan terjadi perpecahan itu. Oleh sebab itu kita halangi. Ikuti saja apa-apa yang sudah diajarkan orang-orang tua kita dulu. Jangan buat-buat lagi ajaran-ajaran baru. Betul Pak? Betul Pak? Bid'ah. Katanya Bapak kalau sarung kita ke bawah begini, masuk neraka. Sarung ke bawah begini. Jadi nanti begitu aku masuk neraka ditanya sama malaikat tuh, Samsudin, kenapa kau masuk neraka? Gara-gara sarung Wadimor. Cocok. Ini masalah teknis kehidupan. Yang bagus kata Imam Nawawi sarung segini, paling bagus. Kalau kita turunkan lewat mata katik kata Imam Nawawi, tidak apa-apa kalau niat tidak sombong. Tapi kalau sombong kita turunkan bisa menjadi tidak baik kata Imam Nawawi. Jadi jangan sampai ada yang memotong-motong celana cingkrak. PNS Labusel ibu aku termasuk penceramah di PNS Labusel, di Pemkab Labusel. Yang sini ada nampak kadang-kadang PNS tuh saya gini celana. Bukan aku apa ini sebagai contoh. Ikuti saja, sudah bagus. Segini saja. Kalau sembahyang pula gulung sedikit, ya kan? Sembahyang yang pula. Betul Bapak ya? Cocok rasa kapan ya? Cocok lah semua ini. Lanjut. Nampak Nabi lagi. Ada orang-orang yang menggaruk-garuk, mukanya pakai kuku dari tembaga. Siapakah itu Jibril? Itu adalah orang yang menggibah, mencakapi. Kalau kita menceritakan di pentas ini sebagai contoh, itu bukan termasuk kata ulama mencakapi. Tapi ini dia mencakapi. Hati-hati ibu orang tuaku semua mencakapi.
Ini penyakit yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka lidah. Jangan biasakan. Kalau kamu pergi ke pesta agak gomuk nampak pengantinnya, usah telah cakapi. Kadang-kadang semua salah samamu. Gomuk pengantinnya salah, kurus pengantinnya salah. Yang gomuk lah itu lucu, yang gomuk, yang kurus lah itu kurang gizi. Semua salah. Makanya saya pernah sakit hati Bapak Ibu. Di Kota Pinang saya duduk-duduk kan, di Kota Pinang kan, tiba-tiba Bapak datanglah tukang beca. Dibilang sama aku, oh Ustaz, hebat Ustaz ya. Kenapa hebat Pak? Bisa Ustaz membonceng-bonceng ibu kemana-mana. Kenapa rupanya Pak? Pilihlah aku Pak, maksud dia rupanya karena biniku gomuk. Dibilangnya lah aku hebat, memang biniku agak gomuk pula bayang. Agak gomuk. Makanya pas timbang borat tahu, timbang borat. Timbang borat tahu. Pas timbang borat anakku kan sombong, timbang borat. Dibilang biniku lah, oh bang aku lalu timbang borat. Lalu aku. Kalau anak awak kan 10 kilo masih-masih. 80. Hah? Bisa? Jaga lidah. Oh Bu, jaga lidah. Jangan sampai menggaruk-garuk bukan nanti kamu di padang mahsyar. Tidak. Ada lagi nampak Nabi orang yang bertelanjang cuman mengenakan penutup kawat dari depan, kawat dari belakang. Tanya Nabi, siapa itu Jibril? Itu adalah orang-orang beringin makmur yang tidak mau membagi hartanya. Bagi hartamu Bapak, apalagi ini Ibu Kades, adalah bulan Syakban. Di sini ku tengok wajah-wajahmu semua adalah toke-toke sawit. Ini bini-bini toke sawit semua ku tengok. Dalam Islam, peluruskan kita yang beragama nih, peluruskan. Dengarkan Pak. Di Islam, zakat fitrah ditolak bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal, disitulah paling bagus menolak zakat fitrah malam Syawal. Tapi kalau zakat mal, zakat harta, itu paling bagus ditolak bulan Syakban, bukan bulan Ramadan. Bulan Syakban itu, sahabat Nabi menolak zakat amal itu di bulan Syakban. Kenapa? Kata Anas bin Malik, ta'wiyatan lidha'ifi wal miskini ala sahri Ramadan, untuk menguatkan orang miskin dan orang lemah mengarungi puasa Ramadan. Kamu kasih Bu Kades sama orang zakat mal muladangmu Bu Kades, digunakannya Bu Kades, makannya untuk sahur, makannya untuk berbuka, ini paling besar pahalanya. Ada di sini amil Pak? Ada. Amil itu harus bertugas 1 tahun, bukan Ramadan saja. Maka ini amil harusnya sudah standby di sini, mana tahu ada orang menolak zakat mal. Baru nanti bagi-bagi orang bapak sama Pak Kadus ke orang-orang miskin yang ada di sini, biar mereka nanti bulan puasa Ramadan tidak lagi begitu capek mencari makan. Bisa Pak? Sudah pernah Bapak amalkan belum kan? Belum. Kita buatlah Pak bulan Syakban. Yang ada di sini berzakat mal, kasihkan sama Pak Kadus biar dibagi-bagikan sama orang-orang yang tak mampu di sini. Bisa kira-kira itu? Bisa toh enggak ini Pak? Semangat kan Pak? Bisa toh enggak? Ya, kita amalkan ini. Ini enggak bulan puasa Ramadan saja muncul amil. Muncul itu Pak Samsudin muncul. Yang enggak pernah ke masjid jadi amil. Begitu pembagian sama dia 700, sama orang miskin 200. Kejadian ini Bu. Amil dapat 700, orang miskin dapat 200. Sampai hati amil itu menikmati 700.000 tuh. Kisah nyata ini. Makanya ada kawan saya di Kota Pinang diajaknya saya amil. Ustaz, ayo kita amil 700. Udah loh Mas, itu tuh bilang kamu sajalah amil. Aku tak amil, aku biarlah orang miskin yang menikmati. Maunya orang miskin yang dapat 700, amil dapat 200, amil pula sampingan nih. Orang miskin ini kebutuhan. Makanya ini perbaiki kita ini Bapak jangan ada di begitu ini Pak ya. Ada bisa Pak ya. Ini kisahnya ada semua yang aku bilang nih ya. Jadi kalau bisa, insya Allah ini sudah bulan Syakban umat, sudah bulan Syakban ayah. Kata Anas bin Malik, kalau sudah masuk Syakban, sahabat-sahabat Nabi mulai membuka Quran masing-masing, dan sahabat-sahabat Nabi mulailah membagikan zakat malnya ke sahabat-sahabat yang lain untuk menempuh puasa Ramadan, biar yang miskin itu tidak lagi kewalahan. Betapa banyak orang-orang kita lihat di bulan Ramadan lagi bayar dia berjualan untuk mencari makannya. Di bulan Ramadan lagi apalagi dia yang jualan tak buka dia di bulan Ramadan. Inilah yang kita bantu dengan zakat mal itu. Jangan kita hanya mengharapkan BLT.
margoso semua, ingin mendapatkan. Aku Pak Kadus. Tapi kalau nggak BLT, pasok sokon. Dia yang paling gaya. Kebanyakan masyarakat nih Bapak kadang-kadang aku heran menengoknya. Pak gaya-gayaon. Sombongnya na'udzubillah, sok-sok kaya. Padahal begitu ke dapurnya masih LPG 3 kilo untuk orang miskin. Mengaku-ngaku kaya tapi LPG 3 kilo subsidi. Bisa Pak? Bisa kira-kira? Jadi oleh sebab itu Bapak dan orang tuaku semua, apa yang dilihat Nabi selanjutnya? Dilihat Nabi orang yang tidak mengenakan pakaian, lalu hanya mengenakan cawat dari depan dan cawat dari belakang, bahasa halusnya, karena dia adalah orang yang tidak berbagi selama hidupnya. Bisa? Bisa. Lanjut Nabi, kupotong sedikit ceritanya. Naiklah Nabi Mikraj ke langit, berjumpa Nabi sama Nabi Adam. Tengok ibu aku meluruskan pemahaman kita nih. Naik Nabi Muhammad, jumpa sama Nabi Adam. Tengok Nabi Adam ke kanan, sap, ketawa Nabi Adam. Tengok Nabi Adam ke kiri, nangis Nabi Adam. Tanya Nabi Muhammad, Jibril, itu siapa? Kenapa begitu? Ditanya sama Nabi Adam oleh Nabi Muhammad langsung. Oh Nabi Adam, Abul Anbiya, ayah dari para nabi. Kenapanya kamu tengok ke kanan kamu tertawa, tengok ke kiri kamu menangis? Jawab Nabi Adam, kalau saya tengok ke kanan, saya melihat keturunan saya yang masuk surga. Saya tengok ke kiri, saya melihat keturunan saya yang masuk neraka. Jadi inilah dalilnya ibu-ibu dan bapak-bapak semua, bahwasanya orang yang sudah meninggal itu ditunjukkan Tuhan kepada mereka amalan kita. Amalan yang masih hidup ini, orang ibu yang sedang menengok Isra Mi'raj ini ditunjukkan nanti hari Jumat sama keluargamu yang sudah meninggal. Bukan keluargamu yang datang ke rumahmu. Mari kita bersihkan pemikiran yang mengatakan bahwasanya keluarga kita yang sudah meninggal datang balik ke rumah di bulan Ramadan. Tak betul itu. Aku yang bilang, aku bagian penelitian. Bisa Pak? Betul Pak? Enggak betul. Ini kan sekarang di masyarakat katanya kalau sudah bulan puasa datanglah nenek-nenek kita tuh ke rumah kita. Kan betul? Betul. Sholat mbahmu di pintu. Masih tengok lah mana mbah. Enggak betul itu. Orang yang sudah meninggal itu sudah dibawa oleh malaikat Israel arwahnya, tapi arwah masih punya koneksi dengan badan. Enggak bisa pulang balik. Anak pesantren baru bisa jemput, besok pulang lagi. Jemput, besok pulang lagi. Anak pesantren. Kalau ruh bukan anak pesantren, ngerti Bapak? Di masyarakat Bapak ini diceramahkan di mana-mana ini. Katanya kalau sudah bulan puasa datang itu orang tua kita yang sudah meninggal, maka beribadahlah kita. Pas 1 Syawal ceramahlah Ustaz tuh. Oh bapak-bapak semuanya, berpulanganlah bayang orang tua kita hari ini, membawa karung masing-masing. Ada yang karungnya kosong. Akhirnya aku bayang-bayangkan macam tukang butut lah berapa. Tadi ingatlah aku Bapak masuk aku ke PT kan. Masuk aku ke PT Bapak ada nampak mau mama mengutip berondolan di PT itu. Kurasa bukan PT-nya itu. Ada sini Pak mengutip berondol. Oh Tuhanku, siapa itu? Jangan kutip berondolan orang, haram. Kutip berondolanmu. Kalau tak ada berondolanmu, anggap kepala kakimu berondolan. Masa berondolan orang kau putih? Mana batamin aramin pennaru aulabi, daging yang ditumbuhkan dari yang haram, neraka yang bisa membersihkannya. Hati-hati mengasih makan anakmu yang haram. Biar miskin tapi halal daripada kaya tapi haram. Hati-hati, ada nampak berondolan di bawah sawit itu, jangan ambil. Aku ada tolor batolor. Ada ayam batolor, ibu bapak di depan rumahku. Tak berani aku memakan telur itu. Tak tahu aku siapa yang punya. Saking jaganya aku diriku, karena telur harganya 3.000 nya. Masa aku makan telur orang? Maksudnya orang bapak? Salah cakap pun. Aku menggunakan bahasa Indonesia ini. Bisa? Apa lagi lah berondolan? Kalau
sini menunggu orang menjahitkan sepatu. Tapi dia tidak memakai metode-metode haram. Kita tidak. Ingin beli handphone, gasak harta orang. Ingin beli dispenser, gasak harta orang. Tidak boleh ibu. Hati-hati mengasih makan sama anakmu. Bagaimana mau kamu dapatkan anak yang soleh, generasi muda yang bernilai teladan Nabi, kalau memang dari awal kamu kasih dia makan-makan yang haram? Maka kata Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin, apabila anak itu kita kasih yang haram, maka tumbuhlah di badan anak itu yang haram. Cakapnya pun suka cakap yang haram, menengoknya pun suka menengok yang haram, tangannya pun suka digunakan yang haram, kakinya pun suka berangkat ke yang haram. Maka ibu bapak jaga keluargamu dari haram. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari yang api neraka. Semangat dari kamu enggak? Hah? Masuknya di hatimu? Orang bapak masuk? Oh Pak kurang tersiksa ya rasamu ya. Tersiksa rasa ini. Bisa Pak ya? Berangkat Nabi. Setelah Nabi naik ke langit kedua, berjumpalah Nabi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang sangat ganteng. Kenapakah Nabi Muhammad dijumpakan dengan Nabi Yusuf? Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, ada lagi hambaku yang ganteng selainmu. Muhammad itu ganteng, tapi ada lagi yang ganteng selainmu, namanya Yusuf. Ini menjadi satu ajaran bagi kita. Hidup ini jangan sombong. Maka Nabi diajari jangan sombong Muhammad, kamu ganteng, tapi ini ada hambaku namanya Yusuf, ganteng juga. Ditengok Nabi, luar biasa Yusuf itu gantengnya. Diberikan Tuhan kepadanya setengah daripada ketampanan, kata Nabi. Maka tidak muncul lagi sombong di hati Nabi, walaupun Nabi ganteng. Nabi Muhammad itu bapak yang gantengan itu, hidungnya mancung. Taunya bapak dari siapa hidung diturunkan? Hah? Hidung diambil dari ayah. Kode anak kita tengok hidungnya. Kalau sempat hidungmu mancung, hidung anakmu pesek, hati-hati. Ingat-ingatlah tukang alung-alung yang sering datang ke rumah. Karena hidung ini adalah produk dari ayah satu-satunya hidung. Ini pertanda. Orang zaman dulu belum ada tes DNA. Orang menengok hidung. Makanya tak ada guna bini awak hidungnya mancung pun tak ada gunanya itu. Karena hidung tidak diwariskan dari ibu biasanya. Ada juga yang memang dari ibu, tapi hidung biasanya dari tahu nggak orang ibu? Tak ada. Ibu tengok, nanti ibu tengok dulu hidung anak ibu ya. Ya. Pesek. Ayatnya pesek. Mati aku. Ayatnya mancung, anaknya pesek. Ibu ingat-ingatlah dulu ya. Enggak, aku bapak begitu lahir anakku di rumah sakit Nur Aini, yang pertama aku tengok hidungnya. Alhamdulillah sama hidungnya, sama-sama pesek dalam hati. Baru ku azamkan telinganya kanan, ku komatkan kiri, baru ku baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru ku baca qul huwallahu ahad. Kata ulama, barang siapa yang membaca di telinga anaknya bayi yang baru lahir inna anzalnahu sama qul huwallahu ahad, anak itu tidak akan berzina sampai meninggal. Makanya bapak, kalau ada pompumu, cucumu, atau ada anakmu remaja yang mau di masjid nanti menikah, maka bacakan di telinga anakmu inna anzalnahu, supaya tidak berzina sampai meninggal. Bagaimana Ustaz kalau suami kita sudah tua, apakah masih bisa dibaca inna anzalnahu? Tidak lagi, ditukar innalillahi wa inna ilaihi. Supaya tidak berzina itu lagi bisikkan innalillahi wa inna ilaihi. Dor bisikkan biar sadar dia. Macam lagu adik tadi, ingat mati. Makanya begitu Nabi Isra Mi'raj tadi, lupa saya menyampaikannya, ada nampak Nabi laki-laki yang makan daging yang mentah, perempuan makan daging yang mentah, padahal ada daging yang segar di sampingnya. Tanya Nabi, siapa Jibril? Itu adalah orang beringin makmur yang sudah punya suami tapi masih selingkuh, yang punya istri tapi
tapi masih main mata sama perempuan lain. Bapak dan ibu orang tua, aku syukuri istrimu, tak ada gunanya yang dunia ini. Kalau dunia ini diturutkan bapak, pas macam handphone. Hari ini kita beli keluaran terbaru, besok keluarlah keluaran terbaru. Kita beli lagi, besok keluar, tak bisa putus-putusnya kita. Syukuri aja lah istrimu itu. Istriku bukan orang Korea, boleh baju Korea pasangkan. Kamu masih telannya itu. Makanya sering saya katakan, mama ini, ibu betul atau tidak? Kamu cuma butuh perhati, betul nggak? Perhatikan tangannya, ada nggak golangnya? Perhatikan tangannya, ada nggak cincinnya? Cuma itu yang ditengok. Bapak-bapak butuh penghormatan. Pulang suamimu, ibu, jangan langsung minta uang sawit. Suguhkan dulu minum. Zaman-zaman dulu bapak, kalau pulang sahabat Nabi, itu sahabat Nabi bapak duduk, ibu sahabat Nabi itu duduk. Ini kakinya dicuci pakai air hangat sama biniknya. Dicuci dulu, abang dicuci. Udah dicuci pakai air hangat. Sudah dicuci pakai air hangat, baru ditengoknya muka suaminya. Lagi ceria atau lagi sedih? Kalau sedih, pergi dia ke dapur. Kalau lagi ceria, duduk di sampingnya. Kalau sedih, pergi dia ke dapur. Tunggunya suaminya memanggil. Inilah saking hebatnya adab orang perempuan dulu, zaman dulu sama suaminya. Zaman sekarang enggak. Pulang suaminya ceramah macam aku, yang pertama tanyanya, bang ada bontot? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang seram juga menengok bini awak. Bontot. Siapa lah nanti buat kamu bontotnya apa ya? Kalau ada nggak apa-apa ya. Laki-laki cuma butuh penghormatan. Makanya bapak, kutanya kamu malam ini, masih sayang nggak ibu sama bapak? Sayang. Jawab. Apa kodenya? Kode istri masih sayang sama suami cuma satu. Apa itu? Diantarkannya suaminya ke depan pintu rumah kalau pergi kerja. Masih diantarkan bapak? Tidak. Kalau tidak, cari yang mau mengantar. Karena waktu kita baru menikah, ibu kades, pasti kita antarkan suami kita ke depan pintu rumah. Kenapa? Masih sayang. Sekarang banyak pergi suaminya, dek, boleh pergi ya? Pergilah bang, tutup pintu. Nanti masuk anjing. Enggak diantarkannya lagi. Aku pak, kalau enggak diantarkan bini gua ke depan pintu rumah, bertanya-tanya dia itu gua apa salah? Kita pun harus begitu juga pak. Kalau tak diantar, apa salah? Maka sering saya katakan di ceramah-ceramah saya, menyuci baju, menggosok, memasak, itu sebenarnya kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Memasak, mencuci baju, pekerjaan rumah, semua adalah kewajiban suami. Tidak. Kalau mau nyosal, kamu nyosal. Dalam kitab Faidul Qadir Bisar'il Jami'is Shaghir, Imam Jalaluddin Asyuti menyebutkan, yang dikomentari oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi disebutkan, sesungguhnya pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban daripada suami. Adapun istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah membantu, bukan pembantu. Bukan pembantu, membantu. Harus kusampaikan ini. Tapi walaupun kusampaikan ini malam ini, jangan ada mama-mama beringin makmur besok yang berubah. Tetap kerjakan pekerjaan seperti biasa. Jangan gara-gara yang kusampaikan, bang. Bang Sudin tadi malam disampaikan itu. Enggak, aku enggak ngajak begitu. Sekali kamu memasakkan makanan untuk suamimu, menetes keringatmu, maka dijauhkan Tuhan kamu dari neraka 7 lapis. 7 lapis. Makanya yang banyakan pahalamu yang mengurus suamimu ini. Memang enggak kewajibanmu, tapi begitu kamu kerjakan, banyak pahalanya. Siapa yang paling banyak pahalanya daripada masyarakat perempuan? Begitu berdiri di hadapan Tuhan. Begitu berdiri di hadapan Tuhan, ditunjukkan Tuhan, ini pahala menggosok, pahala mencuci, pahala memasak. Makanya Bapak Ibu, jangan tinggalkan pekerjaan besok. Bisa. Bapak-bapak juga harus sadar diri, itu membantu. Bisa Pak? Bisa.
sepakat dengan ada orang rantau parapat mengatakan surga berada di bawah telapak kaki suami. Tidak betul. Tidak betul. Saya sudah membaca hadis-hadis panjang. Di hadis panjang itu disebutkan surga itu hanya berada di bawah telapak kaki ibu. Nggak pernah pindah. Makanya ada orang rantau parapat dibilang surga di bawah telapak kaki suami. Kalau kamu ditendangkan suamimu, diam aja. Tendangan dari surga. Oh no. Nggak betul itu. Makanya kita suami dulu kusampaikan malam ini pada pertemuan ini, biar ada yang kita rubah daripada karakter kita. Bapak dan Ibu orang tuaku semua, suami, kalau istrimu meminta menengok orang tuanya, kamu tidak boleh melarang. Apabila dilarang suamimu, kamu menengok orang tuamu, pilih saja. Sesungguhnya pelarangannya itu adalah mengajak maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk bila dia mengajak maksiat kepada Allah. Itu maksiat. Kenapa? Dilarangnya kamu berbakti sama orang tuamu. Dalam kitab Fathul Qoribul Mujib yang disusun oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, anak laki-laki jadi, perempuan jadi, tetap wajib membelanjai orang tua. Bukan belanja itu hanya wajib sama anak laki-laki. Kamu juga pemuda-pemudi, kamu juga adikku ya. Kalau kamu nanti adik menikah, tetap berbakti sama orang tuamu. Jangan mau dipenjara suamimu. Islam tidak mengajarkan penjara. Ingat itu. Kewajibanmu tetap ada membelanjai orang tuamu. Kamu juga adikku laki-laki, kalau kamu kawin jangan penjara suamimu. Apa? Kalau salah ya. LGBT ya, LGBT. Ya? Jangan penjara istrimu, tidak benar. Kita harus memberikan kebebasan kepada istri kita untuk berbakti sama orang tuanya. Menikah itu bukanlah memenjara. Menikah itu menyatukan dua orang tapi tidak memutus rangkaian tali yang berhubungan dengan dia. Itu menikah yang sebenarnya. Saya yang bilang. Nggak cocok, nggak usah. Aku alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Biniku, ku tengok di akun WA dia ditulisnya itu, bersamamu adalah surgaku. Kenapa? Karena aku kasih kebebasan sama dia. Bang, aku rindu pergi. Naik apa kau beja atau jemput atoknya? Jemput atoknya, berangkat. Nanti ku jemput malam. Kenapa begitu bang? Kok bebas sekali aku? Gak apa-apa selama masih hidup orang tua berbakti. Kalau tidak ada orang tua nanti sedih rasamu. Aku dimandirin natar orang tuaku. Pergi tengok. Kasih duit. Tengok sakitnya. Kalau sakit berikan obat. Bukan dilarang-larang, ini kadang-kadang kita. Jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, laknat bagimu. Laknat apa? Laknat apa? Kalau habis kecap, keluar rumah dia membulinya. Kita jangan mau diberikan dogma-dogma doktrin agama yang tidak benar. Agama itu tidak membendung, agama itu mengatur. Ingat itu. Maka aku sampaikan sama remaja di masjid. Di sini masih ada orang tua hidup, tengok. Tatap mukanya. Jangan sampai nanti kamu dinikahi orang Kalimantan, dibawanya kamu ke Kalimantan, tak pernah kamu hubungi lagi orang tuamu. Betapa besar perjuangan dia samamu, menyekolahkanmu. Belum tentu ada yang mau begitu. Suamimu saja. Kalau nanti kakimu putus dua-duanya, pasti suamimu membalikkan. Betul. Tapi kalau orang tuamu putus pun kakimu tetap diterima sebagai anak. Betul Bapak? Makanya orang tuamu tengok. Belum beranak kamu. Kalau udah beranak kamu nanti kamu rasakan. Tanya orang bapak ini yang sudah beranak. Saya sudah merasakan. Ketika anak saya sudah ada, baru tumbuh cinta saya kepada orang tua saya. Rupanya orang tua tuh menahan mengantuk kalau anaknya lagi demam. Betul Pak? Tahan mengantuk betul. Tidak tidur-tidur sampai subuh demi anak tuh. Kadang-kadang begitu pun mau anak tuh menyonggakkan awak. Iya. Ayak nih. Dia melawak bayar, tidak berani menangis. Aku sampaikan sama Bapak, tidak ada orang yang berani memijak kepala aku di lagu sel ini kecuali anakku. Kalau anakku dipijaknya, lihat hebatnya anak itu, betul. Maka berbakti sama orang tuamu. Jangan kamu terlalu hebat kali beragama. Suami bukan Tuhan. Suami bisa ditukar. Tak suka kamu hari ini marga Siregar, tukar besok marga Siombing. Tapi kalau mama, ayah tak akan pernah bertukar marga. Betul. Makanya kita sebagai suami yang hadir malam ini, atau kita sebagai remaja yang muji masjid, atau kita sebagai istri, sadarlah orang tuamu tidak meminta banyak darimu. Seperti tadi di sini, begitu anak-anak tuh memenangkan juara, ada orang tua ku tengok yang menetes air matanya, menengok anaknya mendapatkan juara satu, sedih.
nggak percaya di anaknya juara satu, karena dia selama hidupnya nggak pernah juara satu. Betul. Aku alhamdulillah anakku juara 3 lomba pidato Labuan Batu Selatan, anak 3 juara 3. Siapa yang melatih? Mamanya. Sekalipun tak pernah kulatih, mamanya yang melatih. Makanya aku posting di Facebook hasil didikan mamanya. Gak aku bilang didikanku, aku nggak mau munafik. Ini kadang-kadang kan ayah ini mau munafik kan? Hah? Mama yang mendidik, begitu sudah juara, anak kita. Padahal mau pun tak mau menergenya. Oh Pak, sadar ya. Bisa Pak. Ya? Bapak-bapak saya gua ada ini. Ya? Tapi nanti kurasa banyak yang nggak menyelamatkan ibu ya. Bisa? Bisa? Baik. Paham kita Bapak dan Ibu orang tua itu tidak boleh diabaikan walaupun sudah menikah. Ingat itu. Ingat itu, Ibu. Masih ada orang tuamu saat ini? Tengok. Tengok. Hah? Apanya Pak? Sudah apa? Sudah meninggal. Alhamdulillah Bapak kalau dokat Bapak tiap hari bisa tengok. Ada seorang laki-laki, mereka masuk ke dalam gua, tertutup lubang gua tuh. Pada saat itu tidak ada jalan keluar di kitab Uspuriah. Apa kata mereka? Ya Allah, aku punya orang tua, aku tak pernah pulang ke rumahku kecuali singgah di rumah orang tuaku. Kepadanya lah ku kasih minum pertama susu yang kuperak 1 hari. Bukakan pintu gua nih ya Allah, kalau memang itu amalan yang ikhlas, terbuka pintu gua dulu. Kalau dokatnya orang tuamu, huma jannatuka wa naruka, ibu dan ayahmu adalah surgamu dan nerakamu. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Maka peringatan Isra wal Mi'raj ini saya menekankan ini nilai-nilai luhur kepada orang tua. Bisa kok ya? Bisa ya? Baik, lanjut, naiklah Nabi, naik. Akhirnya berjumpalah Nabi dengan Tuhan, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sebelumnya 50 waktu dipotong karena Nabi naik turun, akhirnya dipotonglah menjadi 5 waktu. Itu pun Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Muhammad, tolong Muhammad mintakan dikurangi lagi karena umatmu takkan sanggup 5 waktu. Betullah, tak sanggup kita 5 waktu. Maka di pertemuan yang mulia ini saya sampaikan sama kita ada 2 sembahyang yang sangat hebat manfaatnya, yaitu subuh. Subuh adalah dibagi rezeki. Yang kedua adalah asar. Asar, jangan sekali-kali tinggalkan sembahyang asar. Nabi bersabda, man fatatku sholatul asri faqad wattara ahlahu wa malah. Barang siapa yang melewatkan sembahyang asar, siap-siaplah dia, berarti akan hancur hartanya dan keluarganya. Pernah seorang perempuan melapor ke Nabi, ya Rasul, harta saya bangkrut, anak-anak saya meninggal ya Rasul. Jawab Nabi 1, kamu berarti orang yang sering meninggalkan sembahyang asar. Hati-hati Bapak, kalau saat ini kamu diberikan Tuhan amanah, diberikan Tuhan ladang, jangan tinggalkan sembahyang asar, jangan tinggalkan sembahyang subuh. Kalau bisa semua sembahyang jangan tinggalkan, karena itu memang kewajiban kita. Apa salah Tuhan sampai kamu tidak mau bertemu dengan Tuhan? Tuhan memanggilmu, ya. Jangan lebih hebat Bupati Labuan Batu Selatan, dipanggilnya kita jam 3, datang kita jam 3. Sementara Allah memanggil kita jam 3, kadang-kadang tak mau kita datang menghadap dia. Aku tak hebat rasa Bupati Labuan Batu Selatan, bisa tak? Gak ada juga memang orangnya. Siapa ya? Siapa sekarang Bupati ya? Pak Edi nih? Hah? Dulu Pak Wildan. Hah? Makanya begitu dipanggil Pak Wildan aku dulu, Pak Ustaz datang jam 2, mau aku datang? Datang tengah 3, jam 3 kurang, beritanya, kenapa terlambat Pak Ustaz? Apa tadi Pak? Karena dia bukan Tuhan. Tapi kalau Allah memanggil kita, usahakan. Langsung berkumandang di sini azan. Datang kamu kalau sehat. Kalau sehat datang. Kasihan masjid ini kita bangun 72 juta harga kubahnya saja. Itu pun kredit 2.500.000 sebulan. Betul Pak ya? 2.500.000 sebulan kredit kubahnya. Masa enggak dimakmurkan? Betul yang dibilang Nabi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak terjadi kiamat sampai manusia berlomba-lomba mengindahkan masjid. Wala ya'muruha illa qalil, tapi penghuni masjid itu cuma sedikit. Coba tengok dari sini sampai ke Kota Pinang, banyak meminta-minta sedekah untuk masjid, padahal penghuninya cuma 6 orang kalau sembahyang. Aku udah pernah tes sembahyang di tempat yang sama.
makmurkan masjid ini. Bapak sekedar saran sama kita semua yang ada ini, jangan ada yang tersinggung. Kalau bisa Bapak remaja yang muji masjid ini kita fungsikan nanti mereka di bulan Ramadan. Jangan sebagai penonton, tapi mereka sebagai pemain. Betul? Kan? Aku kurasakan dulu Bapak tamat aku Mustafawiyah. Sebelum tamat aku kelas 6 aku di pesantren. Pulang ke kampungku tak pernah difungsikan orang-orang tua tuh. Mereka selalu mengatakan masih anak-anak, belum bisa. Coba fungsikan mereka, biar mereka tampil. Buat jadwal. Malam ini dipimpin ustadz-ustadz yang tua. Besok malam dipimpin anak-anak muda. Besok malam dipimpin ustadz-ustadz yang tua lagi. Baru kita lihat bagaimana masyarakat tuh. Kalau ustadz-ustadz yang muda itu tampil, banyak nggak yang datang? Berarti kalau tidak banyak yang datang, berarti masyarakat di sini pun tidak mau memajukan para anak-anak muda ini. Tapi kalau misalnya pas ustadz-ustadz yang tua sedikit orang datang, itu pertanda berarti bapak itu harus pensiun, bisa Pak? Harus bergantilah dulu sama yang muda-muda, bisa Pak ya? Hah? Karena kadang-kadang maaf ya Pak ya, yang tua-tua itu pun Pak ya, orang-orang tua kita ini pun kadang-kadang tidak tidak respect kepada yang muda-muda kan. Azan pun tetap mereka, kan? Imam pun mereka. Tampilkan yang muda-muda. Aku Pak jarang yang imam Pak jarang imam. Kalau ada aku bawa nanti orang kusur dia imam. Kamu imam, maju. Kamu dulu, biar berani. Itu baru safe. Ini enggak sikit-sikit komentar anak muda. Kau bacaanmu belum lurus. Kau kencing aja pun belum lurus. Semua lah dikomentari masalah kencing. Tahu banyak uang kencingnya juga tahu nggak? Bisa. Berarti mudah-mudahan bulan suci Ramadan nanti Masjid An-Nur ini dihuni oleh para pemuda eksen menampilkan penampilannya di dalam masjid dan orang-orang tua akan membimbingnya. Bukan saya katakan orang-orang tua di sini tidak bisa. Orang-orang tua di sini sangat luar biasa. Saya tadi begitu saya mendengarkan ayahanda tuh bapak tuh ceramah ketua BKM. Ini berarti bapak ini sudah terbiasa nih memberikan arahan-arahan. Karena saya lihat bapak itu luar biasa tenangnya menyampaikan arahan. Itu kan nampak Ibu Kades tenang. Nah, bapak ST tenang. Sebenarnya kalau diasah ibu bisa juga jadi penceramah itu. Kalau diasah ketenangan itu bisa Pak ya. Hah? Mudah-mudahan ya jangan panjang-panjang ya. Udah jam 11 lewat. Orang ibu pun mau istirahat. Ini terakhir kuajarkan sama kita amalan malam ini ya. Bisa ya? Amalan nomor 1, nanti kalau ada anak kita yang agak jogal, berhubung temanya pemuda, agak jogal koras hatinya, bacakanlah di ubun-ubunnya. Ini bisa juga untuk suami kita. Pegang ubun-ubunnya, untuk bini pun bisa Pak, untuk bini. Pegang ubun-ubunnya, bacalah ayat 19 surah Asy-Syura. Apa itu ayatnya? Allahu latifum bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Inilah dibaca kalau bisa 19 kali sambil memegang ubun-ubun bini kita, atau memegang ubun-ubun suami kita, atau memegang ubun-ubun anak kita. Baru kita mendoa. Kalau umpamanya sudah kita pegang ubun-ubun suami kita, kita baca lagi 19 kali. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Baru kita mendoa. Apa doanya? Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Coba lembutkan, jangan hilang hatinya. Jangan bilang ya Allah lembutkan suamiku, besok berubah bapak itu hatinya yang minta. Bisa. Jadi nanti kapan dibaca ini Ustaz? Waktu suami kita tidur. Kalau lagi bangun tidak bisa. Karena kejadian di Kota Pinang dibacanya sama bapak itu lagi golek-golek ayam, kena tamparkan muka ibu itu. Mengadu dia di pengajian sama Pak Ustaz, kena tampar aku gara-gara amalan itu. Bisa ya? Sudah? Bisa Bu? Yang kedua amalannya, dengarkan. Bagi kamu muda-mudi yang ingin menikah tapi sampai saat ini belum datang jodoh, dan ini juga bisa kita amalkan bagi kita orang tua yang sudah tidak ada pasangannya, bagi mama-mama yang sudah tidak ada pasangannya. Apa amalannya? Yaitu surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Bacalah surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3 sekali saja setiap hari. Sekali saja.
insya Allah sudah banyak ku kasih amalan ini, sudah berdatangan jodohnya. Ya, yang membacanya adalah anak kita, bukan orang tuanya. Yang membacanya anak kita. Ini juga bisa dibaca untuk orang yang jualan. Untuk orang yang jualan biar ada pembeli jualan kita. Surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Dan ini juga bisa dibaca untuk penceramah biar banyak jemaah yang hadir. Ini karena lupanya aku tadi membacanya, makanya agak sedikit juga yang datang. Ya Pak ya, bisa ya. Nah itulah, tak banyak-banyak amalan yang bisa ku sampaikan. Mudah-mudahan yang dua itu pun bisa kita amalkan. Mohon maaf apabila ceramah yang saya sampaikan tidak terpatri di hati kita masing-masing, tapi mudah-mudahan ada amalan atau manfaat yang bisa kita amalkan ke depan. Sekali lagi, intisari dari Isra wal Mi'raj adalah mengenang bagaimana jasa Rasulullah, bagaimana perjalanan Nabi menjemput sembahyang ke langit. Tak ada ibadah yang dijemput ke langit kecuali sembahyang. Zakat diturunkan di bumi, puasa diturunkan di bumi, cuman sholatlah yang langsung jemput ke langit atau jemput bola bahasa kita. Maka dibuatlah oleh ulama-ulama kita peringatan Isra wal Mi'raj sebagai satu pukulan keras bagi kita agar mengingat jasa yang bagaimana Rasulullah berpeluh kesah mencarinya sampai ke langit sana, mengumpulnya walaupun di perjalanan bahasanya. Kemudian dibuat ulama kita lah peringatan Maulid Nabi. Untuk apa? Supaya mengenangkan kepada para umat kapan Nabi Muhammad lahir. Dibuat juga lah penyambutan bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya orang bersiap menyambut Ramadan. Dibuat juga lah nuzulul Quran. Supaya apa? Supaya orang giat kembali membaca Quran. Semua yang dibuat ulama itu bagus. Tidak ada yang tak bagus. Yang terakhir dibuat ulama lagi sekarang, halal bihalal. Apa itu? Bermaaf-maafan. Ibarat Pak Ibu Kepala Desa dibuatnya di kantor desa itu kepada karyawan-karyawannya di situ bersalam-salaman. Kadang-kadang tak bisa berjumpa kalau tak bisa tak dibuat halal bihalal. Itu semua bagus yang dibuat ulama. Jadi ini pun malam ini kita buat peringatan Isra Mi'raj untuk mengenang kembali bagaimana proses sembahyang itu didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tumbuh di hati kita kembali. Sembahyang itu sangat berarti sekali. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan tausiah saya dengan semangat dan juga memahamkannya di hatinya, saya doakan panjang umur sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Sebab bulan Sya'ban ini, kalau tidak salah dulu waktu saya mengaji di pesantren, banyak kata guru kami dulu, di bulan Sya'ban ini orang yang meninggal. Sebab bulan Sya'ban inilah disaring siapa-siapa yang berhak masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhak ikut Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu saya ceramah di PJ, malam ini saya ceramah, besoknya adalah jemaah saya yang meninggal. Mudah-mudahan di sini jangan ada ya Pak ya. Malamnya aku ceramah, besok ada pula yang lewat. Jangan ya Pak ya. Mudah-mudahan panjang umur kita ya. Buka desa, persidoah-doaan kita panjang umur, karena tak tahu umur ini adalah misteri dari Allah. Kalau sudah meninggal orang tua kita, ziarahi, kunjungi. Jangan hanya kunjungi sebagai bulan suci Ramadan, kunjungi juga lah di hari-hari biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.